Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hisam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Bapak terima kasih banyak sudah datang pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan Ibu datang ke sini itu untuk mengadakan kegiatan supervisi akademik. Sebagai informasi, kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 rangkaian ya Pak. Ada kegiatan praobservasi, kegiatan supervisi, dan nanti ditutup dengan kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, yang ingin kita lakukan hari ini adalah kegiatan praobservasi, di mana pada kegiatan praobservasi ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak inginkan dari kegiatan supervisi akademik ini? dalam kegiatan supervisi ini saya diharapkan bisa menilai ketika saya mengajar kekurangannya di mana, kelebihannya apa, seperti itu. Jadi Bapak mengharapkan dari kegiatan supervisi akademik ini adanya proses identifikasi ya Pak mengenai kelebihan yang sudah Bapak laksanakan dan kekurangan dari pembelajaran yang kemudian mungkin diperbaiki. Ya. Selanjutnya akan dilaksanakan di kelas mana Pak? Di 10.2. Di kelas 10.2 itu jam keberapa ya Pak? Jam pertama 7.40. Oh 7.40 dengan materi Fungsi, unsur, dan ragam karya seni rupa 2 dimensi. ya, ini tentang seni rupa ya Pak. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Bapak tersebut, metode apa yang akan Bapak laksanakan? Metodenya metode mencari harta karun. Metode mencari harta karun. Oke. Kalau saya baru tahu nih ada metode seperti ini. Metode mencari harta karun ya. Kira-kira Pak, kenapa Bapak mengambil metode ini? Karena metode ini peserta didik dituntut terlibat aktif dalam pembelajaran. Terus nanti juga mereka mencari pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang sudah disembunyikan oleh saya dan akan mereka cari seperti itu. Baik. Jadi kenapa metode ini dipilih? Untuk meningkatkan keaktifan anak dalam pembelajaran. Berarti sebelumnya ada temuan anak-anak kurang aktif Ya, gitu, kurang Pak? aktif ada. Oke. Nah, untuk menunjang kegiatan tersebut, alat dan bahan apa saja yang Bapak butuhkan? Alatnya handphone peserta didik, kertas QR code. Jadi nanti QR code itu yang akan mereka scan, lalu kemudian setelah di scan ada pertanyaan yang akan mereka jawab nanti. Itu. Menggunakan handphone, ada kertas QR code. Selanjutnya ada lagi Pak? Sumber belajarnya internet dan buku paket seni rupa. Oke. Kalau saya lihat ini sudah mulai variatif sekali ya Pak alat dan bahannya. Ada yang sudah berbasis ilmu teknologi ya TIK, kemudian ada juga yang berbasis literasinya di bukunya. Wah, bagus sekali ini. Selanjutnya Pak, tahapan pembelajarannya seperti apa? Nanti peserta didik berkelompok 5 sampai 6 orang, kemudian peserta didik membagi tugas mereka masing-masing. Ada yang mencari kertas, ada yang mencari informasi maupun informasi di buku paket maupun di internet seperti itu. Kemudian peserta didik berdiskusi, kemudian dipresentasikan di depan kelas gitu. Oke. Jadi nanti metodenya itu tekniknya siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dalam kelompok itu mereka akan berdiskusi untuk menentukan job desk-nya masing-masing. Nanti setelah diketahui job desk-nya apa, anak-anak mencari jawabannya atas pertanyaan yang ada di QR-nya, kemudian nanti mempresentasikannya. Wah, berarti tidak ada kesempatan ya anak untuk tidak aktif karena semuanya bagian job desk akan terlibat aktif. Selanjutnya persiapan apa saja yang Bapak butuhkan? Nanti untuk perencanaan RPP dan LKPD, kemudian instrumen penilaian. Oke. Bapak itu mempersiapkan RPP-nya seperti apa, kemudian LKPD dan instrumen penilaiannya. Perencanaan ini udah mantap sepertinya ya Pak, mulai dari persiapan RPP-nya, ada LKPD, ada instrumen penilaian. Kira-kira menurut Bapak nih, materi apa yang akan dianggap sulit oleh anak-anak? Menurut saya materinya tentang prinsip karya seni rupa, karena peserta didik dituntut untuk peka terhadap karya seni yang akan dibuat gitu.
Jadi karya mereka harus tahu gitu apa yang pesan, apa yang mereka curahkan kepada karya seni seperti itu. Jadi menurut Bapak materi yang mungkin akan dianggap sulit oleh siswa itu adalah menentukan prinsip karya seni rupanya ya. Karena mungkin Pak membutuhkan ini ya Pak, kepekaan ya betul. Selanjutnya apa yang Bapak harapkan dari anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Nanti peserta didik memahami apa itu pengertian seni rupa 2 dimensi, fungsi seni rupa 2 dimensi, unsur dan prinsip karya seni rupa 2 dimensi. Mudah-mudahan ya Pak, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anak jadi mengerti apa itu seni rupa 2 dimensi, fungsi, prinsip, dan unsur-unsurnya. Nah, dari keseluruhan kegiatan kita kali ini, apa yang perlu mendapat atau apa yang mendapat perhatian khusus dari Bapak? Perhatian khusus untuk pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan aktif terlibat di setiap proses pembelajaran seperti itu. Dan ini sinkron ya Pak dengan tadi apa yang Bapak sampaikan, yaitu ingin meningkatkan keaktifan siswa. Sehingga kenapa Bapak memilih metode ini, yaitu kembali ya untuk meningkatkan keaktifan siswa. Bapak, saya ini sangat penasaran sekali dengan bagaimana proses pembelajarannya, sehingga mungkin saya besok akan hadir ya Pak. Siap. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan besok lancar tanpa halangan. Besok kita ketemu lagi ya Pak. Siap. Untuk kegiatan praobservasi sepertinya saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 rangkaian.
ada rangkaian pra observasi, kemudian kegiatan supervisi dan kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pasca observasi saya mencoba menanyakan beberapa hal mungkin ya Pak terkait pembelajaran kemarin. Bagaimana Pak setelah kegiatan supervisi kemarin? Apa yang Bapak rasakan? Cukup seru gitu, cukup menyenangkan, merasa ngajar itu ada diawasi gitu. Terus sesuai rencana juga lumayan sesuai dengan apa yang direncanakan. Alhamdulillah. Dan memang waktu saya kemarin melaksanakan supervisi terlihat bahwa anak-anak ini apa ya, anak-anak terlibat aktif. Ya. Nah, menurut Bapak kegiatan apa saja yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana? Yang pertama saya dari pembelajaran kemarin saya bertujuannya untuk peserta didik aktif semuanya. Peserta didik lebih aktif, lebih memilih pembelajaran yang mereka senangi. Contohnya kan ada cowok misalnya seneng gerak, jadi peserta didik dia memilih untuk mencari kertasnya. Terus ada siswa yang seneng nulis, berarti mencatat tugasnya. Ada yang seneng membaca materinya seperti itu. Jadi peserta didik memilih apa yang mereka senangi seperti itu. Bagus sekali ya Pak, memfasilitasi anak-anak. Boleh tahu Pak, untuk indikator bahwa siswa itu sudah aktif tuh menurut Bapak seperti apa? Yang pertama aktif berkelompok, terus berdiskusi, terus kerjasama, terus berpartisipasi setiap kegiatan seperti itu. Baik, selanjutnya setelah tadi Bapak menganalisis kekuatan ataupun kelebihan yang sudah dilaksanakan, ada tidak Pak kesulitan yang Bapak hadapi? Cukup kesulitan mengkondisikan siswa laki-laki sepertinya, karena siswa laki-laki emang lebih aktif, lebih senang kesana kemari, jadi diaturnya lumayan susah, jadi harus lebih ditegaskan lagi seperti itu. Boleh tahu Pak, dideskripsikan kembali bahwa kemarin itu waktu kegiatan supervisi anak-anak kondisinya bagaimana, khususnya untuk yang laki-laki? Awalnya sebelum pas awal masuk laki-laki ada yang tidur, ada yang merasa gak semangat, tapi ketika pembelajaran dimulai pas laki-laki jadi semangat gitu, jadi lebih aktif, lebih berkontribusi di pembelajaran. Oke, selain tadi timbulnya semangat, boleh tahu Pak indikator keaktifan khususnya untuk anak laki-laki? Karena tadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, anak laki-laki nih yang menjadi salah satu permasalahan ya Pak. Indikator kesuksesannya, jadi laki-laki lebih dia bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi dia tugasnya apa, mencari kertas, jadi dia terus mencari kertas sesuai apa yang dia ditugaskannya seperti itu. Jadi lebih bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan di kelompoknya. Baik, kalau seperti itu bagaimana cara Bapak meningkatkan tanggung jawab siswa, khususnya yang siswa laki-laki? Meningkatkan tanggung jawab lebih lebih ditekankan kembali, lebih disiplinkan kembali seperti itu. Jadi siswa laki-laki suka leha-leha, juga suka semangat, jadi lebih diarahkan kembali seperti itu. Boleh tahu Pak bagaimana cara mengarahkannya tuh biar lebih real mungkin ya? Bagaimana cara mengarahkannya? Lebih real, mengarahkannya lebih ke pendekatan emosional. Jadi sepertinya dari awal saya sudah akrab dulu sama siswanya, lebih sering ngobrol. Jadi nanti untuk mengarahkannya dia lebih menurut gitu. Kalau pendekatan secara emosional, pendekatan seperti itu. Selain pendekatan emosional, ada lagi tidak Pak strategi yang mungkin bisa Bapak terapkan kepada siswa? Sepertinya itu saja dulu untuk laki-laki, khususnya laki-laki lebih ke mengakrabkan diri kepada siswa laki-laki. Nah, ketika mengambil strategi melaksanakan pendekatan emosional, kira-kira sejauh mana Bapak menganggap bahwa ini akan efektif untuk anak? Sejauh mana? Untuk pendekatan emosional lumayan cukup efektif, soalnya sudah akrab sama siswa, sudah mulai ngobrol. Jadi untuk
mengarahkan nanti harus gini, jadi siswa udah mengerti langsung seperti itu ya. Jadi udah mulai ada efek. Oh gitu. Kalau misalkan kita kasih skala nih Pak, dengan pendekatan emosional untuk anak di kisaran 1 sampai 10, kira-kira keefektifannya ada di angka berapa? Kalau emosional 1 sampai 10 sepertinya 8. Lumayan saya ya, Pak, ya? lumayan ya lumayan berefek seperti itu. Nah, dan nanti mungkin Bapak bisa coba melaksanakan kegiatan pendekatan emosional ini kapan Pak kira-kira? Pendekatan emosional untuk kedepannya mungkin di luar istirahat, sejak istirahat jadi ngobrol apa gitu, sharing seperti itu, atau di jam-jam ketika pembelajaran sudah selesai. Jadi misalnya materi sudah selesai, gak tahu gimana lagi, misalnya ngobrol atau pendekatan seperti itu, lebih ke melakukan. Jadi kalau saya mengambil catatan ya, Bapak akan melaksanakan pendekatan emosional kepada anak untuk mengaktifkan khususnya siswa-siswa yang laki-laki. Adapun waktunya itu pada jam istirahat atau misalkan di jam-jam kosong seperti itu ya Pak. Oke. Nah, kira-kira Bapak bisa menargetkan mungkin akan berapa lama pendekatan ini dilaksanakan untuk kemudian dilakukan evaluasi kembali? Kayaknya untuk 3 mingguan. 3 minggu ya. Lumayan. Mohon dengan 3 minggu. Nah, Bapak bagaimana nih dari hasil percakapan kita? Apakah ada insight untuk Bapak gitu ya, khususnya untuk kegiatan supervisi yang kemarin? Untuk insight untuk saya menurut ada manfaatnya, ada. Saya bisa melihat kekurangannya di mana, perbaikannya harus dari mana, terus rencana kedepannya harus bagaimana seperti itu. Ya. Jadi apa yang akan Bapak laksanakan untuk kegiatan berikutnya? Untuk kemudian mengevaluasi, terus lebih dikondisikan lagi untuk kemarin kan dia sudah evaluasi, kemarin siswa laki-laki kurang aktif, harus gini, jadi lebih dievaluasi dulu aja. Oke Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah diskusi hari ini Pak? Cukup ya tegang juga. belum terbiasa gitu untuk diwawancara seperti itu. Tapi ya senang punya pengalaman baru. Semoga nanti saya kedepannya bisa ikut meneruskan perjuangan Ibu di calon guru penggerak. Amin. Bapak kira-kira ada hal yang bisa Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Yang saya dapatkan, saya bisa tahu hal yang harus dilakukan ke depannya. Jadi ada saran dari Ibu tadi, harus seperti apa. Jadi saya lumayan. Dan kalau saya lihat ya Pak, saran-saran itu sebetulnya bukan dari saya, tapi justru dari Bapak sendiri. Ya, saya hanya mengarahkan seperti tadi bagaimana strateginya Bapak yang mengungkapkan. Ternyata bagus sekali ya, justru Bapak yang menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, mungkin Bapak saya cukupkan untuk kegiatan praobservasi kali ini. Kemungkinan kita akan bertemu lagi ya Pak 3 minggu yang akan datang. Saya juga ingin tahu bagaimana nih setelah adanya pendekatan emosional, apakah ada perubahan untuk siswa. Boleh ya Pak? Siap. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.